Siapa yang tak kenal dengan sosok Hayono Isman? Beliau merupakan salah satu tokoh muda bangsa di era 70 hingga 90-an. Kiprahnya di organisasi kepemudaan mengantarkan dirinya menjadi pimpinan di beberapa partai besar yang ada di Indonesia. Bahkan, di puncak karirnya Hayono Isman pernah duduk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di era Orde Baru. Politikus senior ini bahkan dijuluki sebagai tokoh pemuda Indonesia. Beliau pun aktif di berbagai ormas maupun parpol, lembaga pemerintah dan sebagai anggota DPR sejak tahun 1987 hingga tahun 1997. Kepeduliannya terhadap kemajuan bangsa terlihat jelas di matanya tak pernah luntur terhadap kemajuan generasi muda bangsa ini. Tak sampai di situ, kiprah anak seorang pahlawan nasional berjuluk Mas Isman ini, kini beliau menggawangi organisasi olahraga yang baru berkembang, yakni Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan FORMI yang akan segera digelar munaslupnya tahun ini. Bonus demografi Indonesia di tahun 2030 di mana pada saat nanti usia produktif penduduk muda usia 30 hingga 40 tahun berjumlah 70% dari penduduk Indonesia. Menurut Hayono Isman sebagai peluang bangsa Indonesia untuk maju, untuk mampu bersaing dengan negara-negara di dunia. Di masa pandemi seperti sekarang, Hayono mengingatkan jiwa semangat muda generasi Indonesia untuk lebih peduli menjaga bangsa dari sisi kesehatan, politik, hingga keilmuan agar bangsa Indonesia tetap ada 100 tahun bahkan ribuan tahun nanti. Sosok Hayono Isman dapat menjadi panutan pemuda milenial saat ini. Tekadnya yang kuat untuk mengabdi terus kepada bangsa Indonesia hingga akhir hayatnya nanti adalah bentuk komitmen dan konsistensi yang hakiki sebagai seorang tokoh nasional. Hayono Isman tidak terbantahkan identik dengan kaum muda Indonesia. Sosoknya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di era pemerintahan Orde Baru pada tahun 1993 sampai 1998, sudah banyak prestasi yang dicatatnya. Di kesempatan kali ini, Niteni.id berkesempatan untuk bisa berdiskusi dengan tokoh pemuda dan olahraga dari Orde Baru hingga sekarang. Beliau menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau FORMI yang akan berubah namanya menjadi KORMI, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Beliau juga menjadi Dewan Penasihat Utama Partai Nasdem dan banyak lagi jabatan prestasi beliau. Bersama saya, Andri Kurtra, dalam program Bicara Indonesia bersama Bapak Hayono Isman dalam episode Apa Kabar Pemuda Indonesia di channel Niteni.id. Apa kabar Pak Hayono? Bagaimana kabar pemuda Indonesia setelah 3 zaman sudah Bapak lalui sebagai tokoh pemuda dan olahraga? Sampai hari ini pun masih berkiprah untuk pemuda dan olahraga di Indonesia. Silakan Pak. Pertama-tama saya bersyukur bahwa bangsa Indonesia tidak hanya tetap eksis, tetapi memiliki peluang untuk maju di tengah berbagai hambatan, ancaman, dan tantangan. Kalau tadi Mas Andre mengatakan di 3 zaman itulah peranan pemuda dan pemudi Indonesia yang membuat kita sampai hari ini dapat bertahan dan bertahan untuk maju Indonesia ke depan. Ya. Dari 3 zaman tersebut, pada zaman yang mana Pak yang paling menarik menurut Bapak nih eranya pemuda ini kita sekarang? Kalau saya melihatnya yang paling menarik adalah sekarang, ya. Di masa sekarang. Zaman sekarang di generasi yang sering disebut sebagai generasi milenial, bahkan generasi tenial. Jadi kenapa yang paling menarik zaman sekarang? Karena zaman inilah yang menentukan masa depan bangsa. Kita alhamdulillah bisa merayakan 75 tahun Indonesia
merdeka ya, pada tahun 2020. Nah, hari ini ditentukan apakah kita masih bisa merayakan 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Ya. Baik Pak, bicara tokoh pemuda yang melekat pada diri Bapak, tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan mendapat bonus demografi, di mana usia produktif rentang sekitar 30-40 tahun dimiliki 70% dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan generasi yang produktif atau konsumtif, bagaimana pendapat Bapak melihatnya dari sisi sebagai orang tua dan sebagai tokoh nasional? Sebagai orang tua, ya sekarang ini saya sudah punya cucu. Iya, Ya, tentunya harapan sebagai orang tua adalah anak-anak dan cucu-cucu saya ini berhasil ya melewati berbagai cobaan dan tantangan di masanya. Seperti yang saya katakan tadi, tantangan itu tidak mudah. Apalagi di era keterbukaan, di era revolusi 4.0, di era di mana segalanya itu dimudahkan. Tapi jangan salah Mas Andri, menurut saya semakin mudah itu semakin sulit. Ya. Karena mudah itu bukan berarti tantangannya berkurang, malah tantangannya itu bertambah karena kemudahan itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian sebagai katakanlah sebagai khususnya Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, tantangan terberat bagi generasi muda di dalam menyambut tahun 2030 sebagai bonus demografi adalah kebugaran kaum muda itu sendiri. Karena kalau kita bicara bonus demografi, kita bicara usia produktif yang jumlahnya sangat besar. Dari umur 15 sampai 64 tahun. Itu usia produktif. Dan jumlahnya itu sangat besar. Di tahun 2030 sampai dengan tahun 2040. Nah, jangan sampai di jumlah yang sangat besar ini, ya, bagaimanapun pintarnya orang Indonesia, bagaimanapun ahlinya mereka, tetapi kalau kebugarannya tidak dijaga, tidak ada gunanya menjadi ahli dan pintar. Karena akan mudah diserang oleh penyakit, termasuk oleh sekarang ini, oleh COVID-19. Ya Pak, tadi barusan Bapak menyebut tentang Kormi. Sebelumnya saya dengarnya Formi. Itu kapan akan berubah menjadi komite itu Pak dari Iya, federasi, tadi Pak? saya menyebut kata Kormi sebetulnya belum boleh ya, karena resminya baru tanggal 28 September 2020 melalui Munas luar biasa Formi. Ya, di mana kita sepakat agenda pertama adalah merubah nama dari Formi menjadi Kormi, dari federasi menjadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, dan agenda kedua adalah menetapkan Indonesia Bugar 2020-2045 sebagai aspirasi olahraga masyarakat yang berhimpun di Kormi. Oke. Kemudian keterkaitan tadi Pak tentang rentang umur 30 sampai 40 tahun tadi, bagaimana korelasinya dengan Kormi nanti? Apakah ada antisipasi dari Kormi untuk menjelang umur tersebut? Kormi adalah wadah berhimpun dari berbagai induk olahraga yang ada di masyarakat. Yang sudah berhimpun tercatat sekarang ini sekitar 73-74 induk olahraga. Ya, dari kelompok olahraga tradisional dan kreasi budaya, kelompok olahraga kesehatan dan kebugaran, kelompok olahraga petualangan dan tantangan. Ya. Jadi ini berhimpun di Kormi. Dengan ditetapkan nanti Indonesia Bugar 2020-2045 sebagai aspirasi daripada induk-induk olahraga tersebut, maka tantangan yang dihadapi oleh kaum muda sekarang ini, bagaimana melalui olahraga kita tidak hanya membangun kesehatan dan kebugaran fisik, tapi juga membangun mental dan spiritual. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Ini harus sejalan. Jadi badannya bugar, tidak hanya sehat, karena Mas Andri, sehat itu belum tentu bugar. Bugar sudah pasti sehat.
Yeah. Nah, kita menginginkan masyarakat yang bugar. Jadi kalau kita bicara Indonesia bugar 2020-2045, artinya dari tahun 2020, ya Kormi beserta para induk olahraga yang berhimpun di Kormi sudah bekerja dan berjuang. Bagaimana di tahun 2045 bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bugar. Sekarang ini belum. Ya. Ya, kita masih sehat, tapi belum bugar. Tentunya bugar mungkin bisa membantu untuk memperkuat kita menghadapi COVID ini mungkin Pak ya? Ya, kalau saya lihat dari kondisi lapangan ya, di era atau di masa COVID ini, ternyata orang bugar lebih mampu melawan COVID daripada orang yang tidak bugar. Ya kan? Jadi yang kena sampai sakit itu biasanya punya penyakit bawaan atau komorbid. Orang bugar biasanya umumnya tidak punya penyakit bawaan. Ya, sehingga mereka lebih mampu. Nah, sehingga dengan demikian juga jangan lupa orang bugar ini berarti bukan tidak berbahaya, dia berbahaya. Karena apa? Karena bisa menularkan kepada orang lain tanpa orang lain mengetahui bahwa dia kena COVID. Atau OTG. Ya, dia OTG. Dia sehat, padahal ada virus. Dia merasa yakin, nggak ada masalah, tapi dia lupa. Dia membawa virus, menyebarkan. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada neneknya, kepada kakeknya, kepada orang tuanya, yang kemungkinan memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Jadi menurut hemat saya, kepada kaum muda, jangan menjadi arogan, tidak memakai masker. Kalau kalian sayang orang tua, sayang kakek nenek, pakailah masker. Setuju Pak. Pesan untuk para kaum muda semoga lebih memperhatikan protokol kesehatan karena mereka bisa menyebarkan ke yang lain. Bicara selanjutnya Pak, kita bicara sedikit politik Pak. Bapak sudah namanya tercatat di 3 partai politik. Bapak ada di dalam sana dan bagaimana ini ceritanya Pak? Kemudian kami juga mau bertanya bagaimana Bapak melihat fungsi partai politik di hadapan para pemuda yang notabene kurang percaya bahwa partai politik sebagai alat mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih Mas Andri. Ya. Di Kormi itu haram Ya. kita membawa kepentingan politik praktis. Ya. Tapi bukan berarti kita berseberangan Ya. dengan politik. Ya. Kormi harus dekat utamanya ya dengan partai-partai politik yang ada di tanah air. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara demokrasi, kita sama-sama tahu lokomotifnya adalah partai politik. Ya. Karena partai politik inilah yang mengajukan calon pemimpin di segala lini. Tidak hanya presiden, anggota DPR RI, gubernur, bupati, wali kota, tetapi juga termasuk ya, pimpinan KPK, pimpinan MK, pimpinan MA, pimpinan gubernur Indonesia, itu semuanya ditentukan oleh partai politik. Nah, oleh karena itu, ya Kormi ya, berpesan kepada partai-partai politik ini untuk senantiasa jangan lupa dengan kepentingan rakyat. Karena di berbagai pemberitaan, partai-partai politik ini cenderung lupa itu kepada misi utamanya. Lebih banyak kepada misi kepentingan partainya. Karena kepentingan partai itu harus identik dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tidak boleh tidak. Nah, oleh karena itu, ya, berbagai kekurangan yang masih terjadi di partai politik, tolong segera dibenahi. Namun kita juga lihat banyak sisi positifnya. Masalahnya, di era terbuka ini, yang seperti saya katakan sebelumnya, ya salah satu aspek atau sisi gelapnya adalah bad news is good news. Itu ya kan. Good news is not a good news. Ya kan, jadi
harus lebih banyak memberitakan dan menunjukkan apa peran partai politik di dalam membawa aspirasi dan mandat dari rakyat. Ya, jadi ini yang saya pikir tidak hanya Kormi yang berharap demikian, tapi seluruh masyarakat bangsa Indonesia juga berharap yang sama. Ya, kita lihat juga fenomena yang mau pilkada ini, Pak, banyak calon-calon yang berhadapan dengan kotak kosong gitu. Artinya kan fungsi kaderisasi dari partai mungkin belum maksimal terhadap pemuda-pemuda gitu, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ada yang kotak kosong, tapi ya saya masih bersyukur begitu ya, sebagian besar tidak kotak kosong. Ya, ada 1-2 daerah, dan itu harus kita cermati sebagai suatu indikasi yang negatif. Ya, kalau di COVID negatif itu bagus ya kan. Tapi kalau di politik negatif itu jelek. Jadi jangan sampai negatif ini seperti virus meluas ke daerah yang lain. Nah, sehingga dengan demikian, ya kalau itu dilakukan oleh partai politik senantiasa sadar bahwa mereka itu hadir untuk rakyat, bukan untuk partai, saya pikir apapun masalahnya akan dapat diatasi. Karena tidak ada yang bisa, menggantikan peran partai politik sebagai lokomotif. Kecuali kalau kita mau memilih sistem seperti di Korea Utara, begitu ya kan? Itu lain, yaitu satu keluarga yang mengendalikan negara. Atau kita memilih sistem yang kerajaan, boleh aja. Tapi juga diingat kerajaan pun seperti Inggris sudah menjadi demokratis, ya kan? Jadi yang ingin saya sampaikan adalah demokrasi mungkin kelihatan buruk bagi kita, tetapi itu adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena tanpa demokrasi, keadaan akan lebih buruk daripada hari ini. Nah, tinggal bagaimana sekarang, ya, masyarakat tetap kritis kepada pemerintah, dan di samping kritis, pemerintah juga harus sensitif terhadap aspirasi rakyat. Dan tentunya mungkin ada edukasi-edukasi untuk para pemuda, Pak, ya, agar lebih menarik lagi mereka bisa ada di salah satu partai untuk menggantikan kader-kader bangsa ini. Edukasi tidak perlu kita minta sebetulnya, karena di internet kaum muda itu bisa belajar apa itu demokrasi, apakah itu sistem otokrasi, apakah itu sistem kerajaan, itu semuanya ada di internet. Hanya memang kita harus meminta kepada generasi milenial utamanya, di samping tahu hal-hal lain yang bermanfaat bagi dirinya, jangan lupa pastikan ya, bahwa demokrasi kita ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kaum milenial tidak boleh cuek kepada politik. Saya yakin sebagian besar tidak mau menjadi politisi, that's fine. Itu pilihan, dan itu pilihannya juga benar. Tetapi jangan buta politik. Ya, kalau kita buta politik, kita ikut, ya, dengan segala hormat ini kepada generasi milenial ikut paling sedikit tidak memperjuangkan demokrasi sebagai sesuatu yang benar, yang baik bagi bangsa ini. Baik, Pak. Sekarang kita bicara tentang olahraga rekreasi, Pak. Banyak olahraga rekreasi masyarakat dan kesenian tradisional yang bersinggungan dengan gerak tubuh masyarakat Indonesia. Dengan Formi atau Kormi, Bapak berencana akan membangun generasi muda dari organisasi ini. Bagaimana caranya membiasakan orang muda yang di perkotaan yang jarang olahraga dan sedikit malai, kata orang milenial, itu untuk merubah kebiasaan mereka supaya bisa jadi sehat, bugar. Jadi kalau kita bicara peran organisasi rekreasi, atau kalau kita lebih suka disebut organisasi masyarakat. Ya. Karena rekreasi bahagian daripada masyarakat. Sebetulnya tidak hanya peran Kormi, tetapi ini peran induk olahraga yang berhimpun di Kormi. Ya, seperti umpamanya
senam tera, ya kalau kita bicara kesehatan, kalau kita bicara petualangan dan tantangan panjat tebing, ya kemudian kalau kita bicara tradisional, ya egrang, hadang, ya itu bagian yang harus menjadi fokus daripada induk-induk olahraga yang berhimpun di Formi. Nah, Kormi itu memfasilitasi, ya, memberikan bimbingan, memberikan katakanlah suatu hubungan antara induk dengan pemerintah, supaya program yang induk itu terdukung oleh pemerintah. Karena sampai hari ini harus saya katakan, olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi itu masih dianaktirikan oleh pemerintah. Bukan salah pemerintah. Ini menurut hemat saya kekurangan daripada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, di mana undang-undang itu didominasi oleh kepentingan olahraga prestasi. Itu tidak salah. Tetapi menjadi salah kalau mengabaikan jalur olahraga yang lain. Ya, karena di samping olahraga prestasi ada 2 jalur lagi, yaitu jalur olahraga pendidikan dan jalur olahraga rekreasi, atau yang kita sebut olahraga masyarakat. Nah, ini di undang-undang ini harus diseimbangkan antara prestasi, pendidikan, dan rekreasi. Ya, karena perlu saya jelaskan, pada akhirnya kalau kita bicara prestasi, ya, kita bicara olahraga prestasi, itu juga ditentukan bagaimana dan apa yang terjadi di olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat. Kalau olahraga masyarakatnya lemah, pasti akan tidak banyak bibit-bibit atlet yang lahir. Tetapi kalau olahraga masyarakatnya kuat, akan semakin banyak bibit bagi olahraga prestasi, dan bibit ini berkualitas. Kenapa? Karena sejak dari anak-anak sudah dibangun, ya, sudah dibangun kebugarannya. Kalau kita bicara kebugaran itu tidak bisa chest plank begitu, ya. Ya, pemain sepak bola kita lah. Mau di TC bagaimanapun, kalau sudah bicara extra time, mereka kedodoran. Karena dari anak-anak tidak dibangun kebugarannya. Ya, negara seperti Inggris, kalau kita bicara Asia, ya, Jepang, Korea, itu kebugarannya dibangun dari anak-anak. Bukan dibangun oleh TC. Kalau kita ini kebugarannya dibangun oleh TC, ya salah, ya kan? Jadi ini yang harus dipahami. Nah, kita bersyukur undang-undang ini akan direvisi atau dilakukan perubahan oleh DPR RI. Ya, dan kita sudah diundang, yang mudah-mudahan masukan dari kita ini dapat menjadi perhatian dari DPR RI dan pemerintah. Ya, pemuda dan olahraga tidak bisa dipisahkan. Pemuda yang bugar tentunya akan menjadi kader bangsa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Bicara Indonesia bukan bicara Indonesia saat ini. Bicara Indonesia adalah bicara Indonesia saat ini dan ke depan. Andri Kutra, program Bicara Indonesia untuk niteni.id.